Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Elia Miron sebenarnya pertanyaan yang cukup tajam. Tetapi yang luar biasa adalah jawaban daripada Elia Miron terhadap pertanyaan ini. Mari kita simak, dan buat saudara yang merasa terberkati dengan penjelasan Elia Miron, langsung tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Kasih tahu hakikat Tuhan, kasih tahu Bro Bill. Gitu, jadi sesat sekali memang Warnes ini. Gini, Elia, Jelas. kamu baca nggak di Alkitab itu tidak pernah mau ya menyatakan hakikat Tuhan. Sementara kamu sudah mulai tahu hakikat Tuhan. Apa? Ya dia Siapa menyatakan kamu dia tahu hakikat? sebagaimana dia adanya. Loh, tidak ada yang tahu hakikat Aku Tuhan. adalah Allah, Kasih tahu, Bro aku Bill, adalah ayat. yang Oke. ada, ego Jadi ini. begini, makanya saya jelasin ke kamu ya. Satu belum selesai, turunkan dulu yang satu. Nah, gitu, Sabar. udah Saya jelas. jelasin ke kamu. Jadi begini, yang pertama kamu harus paham ya. Yang kalau berbicara hakikat itu adalah hal yang paling mendasar daripada Tuhan. Itu tidak ada yang tahu. Ayub 11 ayat 7 mengatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Loh, kok kamu sekarang bicara hakikat Allah? Kamu lebih pintar daripada Ayub. Jangan lebih-lebihin Alkitab lah Elia. Kalau Jangan. nggak ada di Alkitab, nggak usah ngomong. Tapi Tapi kan, kalian memang- tapi kan kalian konteksnya Anda tanya, Allah yang memiliki roh dengan Allah itu adalah roh. Iya, apakah itu hakikat? Ya itu Apakah itu sudah roh di- itu Iya, hakikatnya apakah dia iya? sebagai yang transenden. Memang dia Iya, mengalami segala pernyataan sesuatu. pernyataan seperti itu apakah Lah, sudah kita emang definisikan Yesus sebagai ketika hakikat? Yesus berkata Allah itu adalah roh. Yesus sendiri yang ngomong begitu. Lalu kamu sangkali itu. Iya. Apakah di situ dikatakan hakikatnya roh? Ya, Ada kebenarannya adalah roh, karena arti hakikat itu yang nyatanya Allah itu adalah roh. Dari Kalau kata tadi, didefinisikan, masa kau kalau nggak ngerti itu? didefinisikan bukan berarti itu adalah hakikat. Sementara Alkitab sendiri mengatakan Lah, hakikat Tuhan arti tidak ada yang bisa hakikat menyelami. itu Kamu kok adalah bilang hakikat yang Tuhan? hak, yang benar, yang Hakikat- nyatanya, yang aslinya bagaimana? Itu Hakikat arti dengan hak. Tadi saya definitif, sudah tunjukin. nggak bisa kamu samakan hakikat dengan yang sifatnya hanya definitif manusia. Alkitab Jadi mengatakan tidak ada hakikat Tuhan. Kamu Jadi lebih begini, Alkitab. sebelum kamu hancur, kalau kamu debat dengan Muslim, kamu harus tahu ya. Kalau roh itu, kamu harus pahami, roh itu artinya sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Contoh, setan juga itu roh. Nah, kalau kamu memahami bahwa Allah itu roh adalah jenis, makanya Tuhan kamu dengan setan itu sama-sama satu jenis. Sama. Iya. Tentang roh aja kamu nggak tahu Makanya kenapa kamu harus disebut roh. belajar apa itu roh. Lah Allah itu disebut roh itu merujuk kepada keberadaannya yang memenuhi segala sesuatu, Pak. Bukan disamakan dengan setan. Rancu. Roh itu Terangkan dulu, Bro Will. roh itu sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Itu bukan jenis. Makanya ketika dikatakan Allah itu roh, karena Allah itu tidak terlihat namun ada. Bukan satu roh itu artinya jenis. Nanti kamu satu jenis dengan setan Tuhan kamu. Paham? Bikin Belajar dulu malu. kamu di situ, karena roh itu dari kata ruah, Belajar dulu kamu. Dari Elia, kata masih angin. mentah, dong. nafas, spirit itu dari kata Ruah itu dari kata ada ruah. tapi tidak kelihatan. Paham? Bukan definisi. Ya itu hakikat Allah. Ini dari siapa yang mengatakan itu Hakikat hakikat? Allah itu Loh, arti tidak, hakikat kan yang nyata, yang benar dan hakikat Allah otentik. tidak bisa dijangkau. Tidak bisa Kalau orang yang itu tahu. adalah roh, maka yang otentisnya secara nyata memang Allah itu roh. Hak Berarti itu roh kan itu hakikat. Roh itu karena tidak kelihatan bagaikan angin tapi ada. Paham nggak kamu Ya, Elia? itu hakikatnya dia. Kalau hakikat Allah, gini saya kasih bahasa yang gampang. Sejatinya Allah, hakikat yang kamu maksud, tidak ada Karena yang tahu memang dia sejatinya tidak Allah. bisa dilihat. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Jadi begini. kepadaku Allah itu. Nah, Maka enggak bisa. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena makanya Yesus kamu adalah itu harus- gambaran Bapa. ya menurut kamu kata Allah itu apa sih menurut kamu? Jangan lari-lari, Pak. Tadi dulu diberesin Tritunggal, Pak. Oh, Tritunggal diberesin Tritunggal lebih hancur lagi kamu nah. Lala. Yuk, Kamu mau belajar sama Anda saya tidak tentang bisa Tritunggal. membedakan Allah yang adalah roh dengan Roh Kudus Oke. yang adalah prinsip Oke, hidupnya dia. saya kasih tahu kamu. Trinitas itu satu hakikat tiga pribadi, betul? Satu hakikat tiga persona. Iya, Betul. tiga persona. Iya, persona, Dapat pribadi. dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, betul? Betul. Ketika firman itu mengosongkan diri, apakah Bapa itu mengosongkan diri? Oh enggak. Loh,
Terpisah betul tidak? enggak? Yang Terpisah walaupun tidak? dalam rupa Allah ia tidak mengerti kesetaraan. Saya tanya, terpisah tidak? Loh, tidak terpisah itu dalam relasinya, bukan apanya. Bukan Relasi di hakikatnya. mana mereka? Mereka memang satu relasi di mana? Dalam kasih. Makanya Yesus mengatakan, engkau Sudah permuliakanlah ngawur aku lagi. dengan Iya. kemuliaan yang kumiliki Relasinya di mana? hadiratmu. Relasinya di mana? Satu relasi di mana? Kerjasama di mana mereka? Ya di dalam kasih. Di dalam kasih. Di dalam kasih berarti mereka ada dua tapi bekerja sama, betul? Di dalam kasih, Pak. Iya. Perikoresis, ngerti nggak sih Iya, maksudnya? tinggal Kalau kamu bilang mereka itu saling mendiami, betul? Betul. Ketika firman itu ada di dalam rahim Maria, apakah Bapa ada di dalam rahim Maria? Oh tidak. Lah, Nah, bentar Billy, kamu ketawa dengan kebodohanmu ya. Yang Sudah diutus itu kan capek saya firman ya. Bentar begini. dulu. Kan yang Bentar, mengosongkan diri kan firman. Firman. Bukan Bapa. para Mereka ini. saling mendiami di dalam relasi, Pak. Karena kasih itu relasional, bukan substansial. Aku mengasihi Bapa sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Gimana sih kau? Itu aja nggak ngerti. Kalau kau pahami kasih itu substansial, yang ngawur. Kasih itu relasional. Itulah kau ketawa-ketawa Wanes ini, padahal nggak ngerti apa-apa. Tapi Oke, sombong sekali. Oke, relasi berarti kalau bicara relasi berarti Tuhanmu ada dua tapi saling kerjasama. Relasi Itu itu yang satu itu di dalam mereka kasih itu. Iya, artinya Bapa ada dua di mengasihi situ. aku sama seperti aku telah mengasihi dia. Betul. Bapa telah mengasihi aku mengasihi Bapa. Yohanes 10 ayat 17. Jadi ada Tuhan Bapa mengasihi kepada Tuhan Anak. Ada berapa Allah relasi sang itu? Bapa mengasihi firman-Nya sendiri yang disebut Iya. anaknya. Sama apa enggak? Alasannya- Tanya Bro Bill. Oke, kamu Sama tahu nggak? nggak? Ketika dikatakan Matius 28 ayat 19 itu dikatakan sang Bapa dan sang Anak sama-sama menggunakan kata sang Bapa, sang Anak. Makanya kamu itu belajar juga. Kemarin kamu jelaskan Holocaust itu ketawa saya dengar. Paham kamu? Makanya belajar dulu Elia, Katakan baru sang kamu Bapa bicara. dan sang anak kan ada dua pribadi di situ. Iya. Iya. Kalau bicara relasi Sang itu Bapa lebih adalah daripada sang satu atau anak dua. rupanya. Justru karena sang Bapa dan sang anak berbeda. Iya. Bukan ada dua, sang kan? Bapa adalah sang Ada dua anak. kan? Ada dua Iya Tuhan kan? kan? Ada dua Tuhanmu. Nggak usah ngeles. Kami menyembah satu Allah. Dua Tuhan. Di dalam kebagaimanaannya, Allah sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kamu Firman manusia, itu saya manusia. disebut, dengar Ada dulu. berapa? Firman itu Isinya? disebut sebagai anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14. Firman dengan itu anak telah sama menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Ya, Bapak firman dengan itu anak disebut sama nggak? sebagai Elia, saya mau anak nanya Elia. tunggal Bapa. Iya, saya mau nanya. Bapak dengan anak sama nggak? Sama nggak Bapak dengan anak? Berbeda pribadi. Ada satu, Iya, ada dua. Berbeda pribadi. Ada dua. Ada satu, ada dua. Bapa dan anak itu berbeda, bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dalam esensi Oke, keilahiannya. tidak bisa dipisahkan ya. Sekarang saya tanya, Tuhan itu, anak ini Allah atau bukan? Dan Bapak itu Allah atau bukan? Ya, anak itu Allah, Bapak itu Allah. Nah, kalau ada Allah, ada Bapak, kenapa kamu bedakan Bapak dan Allah, Bapak dan anak berbeda? Ya, itu Ada kan dua. seperti manusia, pikiran manusia dengan roh manusia itu berbeda. Tapi sama-sama manusia. Oke, kamu belajar dulu Trinitas itu artinya tiga entitas. Nah, ini Ya. ngeles lagi. Enggak, Kan ngeles. Tritunggal. Karena gini Diam loh, dulu, Wanes ini dia tidak mengerti Jangan apa yang kamu bilang sebenarnya. Wanes sesuatu yang kami tidak tahu. Apa yang sebenarnya Wanes? dipahami orang Ya, Tritunggal. apa itu Wanes? Iman Kami- orang Tritunggal itu nggak pernah Jangan main dipahami fitnah, oleh makanya saya bilang gereja kalian tukang fitnah. Apa itu Wanes? loh. Gereja kami itu gimana? Gereja mula-mula emang ada yang Wanes, ya seperti kamu pemahamanmu Apa itu Wanes? Sabelian Kamu ada- seperti Anda, Ka- orang-orang Sabelian modalisme. itu Lah, apa? Saya nggak sekarang tahu saya tentang- tanya, saya ada nggak nggak baca itu gereja sampai dalam yang kitab. menganut sabelian seperti anutanmu itu? Saya jadi begini. Ketika Enggak, kamu jawab bilang dulu, Wanes, ada nggak gereja yang paham sabar. sabelian? Saya nggak tahu. Saya nggak belajar Wanes, saya nggak Nggak belajar ada Sabelian. kan? Artinya Saya- gereja saya mula-mula nggak belajar ada yang punya paham Alkitab. seperti Anda itu. Yang pertama Nih ya.
Kita lihat ya, siapa namanya Kak? Siapa ya? Apa sih Iya. kami ini? Menuduh Nah, yang bentar ya. tidak kami tahu. Bentar, saya Belajar Alkitab dulu kamu. Belajar Bro Alkitab. Bill, Bro Bill, kasih satu Allah saja dan Mesias, Bro Bill. Mentok deh. enggak usah. Dengerin dulu Elia ngomong. Enggak, masalahnya kami bukan Wanes. Enggak, Bicara Anda Alkitab. memang wanes dikutuk. Billy dulu. Jangan menuduh. Billy, kamu diam jangan dulu. menuduh. Satu-satu bicaranya. Itu kan fitnah. Diam dulu, ya. Ini pengakuan iman Nisea, ya. Nah, coba nih lihat nih. Oke, apa isinya? Aku percaya kepada satu Allah. Jadi kita percaya kepada satu Allah, teman-teman. Bagus. Cuma Wanes ini itu tidak ngerti satu Allah di dalam Siapa Allah itu? kebersamaan. Siapa Allah Ya, itu? siapa Allah itu? Aku percaya kepada satu Allah Sang Bukan Bapa nanti yang Roma, Bro. Maha Kuasa dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang Iya, siapa yang Allah itu keluar namanya? dari Satu Allah. terang. Kamu diam dulu Billy, berisik kamu. Kenapa sih kalian Wanes ini enggak Yesus Iya. kalian berbeda ya? Siapa nama Allah itu? Jangan ngarang. Allah nggak punya nama. Oke, saya buktikan kalau Allah tidak punya nama. Allah nggak punya nama. Oke. Dia nggak punya nama pribadi. Yod Oke, Hebabe oke. itu nama perjanjiannya. Karena arti Yod Hebabe itu sebagai sang ada. Oke, saya jelasin ya, saya buka ayat Alkitab supaya kita tahu di sini. Ya, jangan kalian itu menipu-menipu di sini. Makanya aku bilang Tritunggal itu ajaran penipu, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya nama. Kalau kalian Kamu memang lebih ajarannya penipu. benar, Di oke. mana ajaran gereja yang Wanes? Masuk ke Allah, Bro Tunggu, Bill. sabar dulu, kita lihat dulu ya. Dalam sema Israel kita hanya menyembah ya Yotevave. Kau bilang Yotevave itu bukan nama. Ini penipuan yang paling keras ini. Oke, saya buka ya. Keluaran 3 ayat 15. Ayat 13 dulu ya teman-teman ya. Supaya kalian tahu ya. Oke. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim Tuhanmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Siapakah namanya? Oke. Aku harus mengatakan apa kepada mereka. Oke. Nah. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku adalah aku, yang aku ada. Ini sifat, bukan nama. Ya. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Ayat 15 lagi, ya. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa. Dia berfirman lagi kepada Musa. Katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yotevave, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham dan Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, ya. Itulah namaku. Ya, namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku. Yahweh itu diambil turun-temurun. dari mana? Oke, Yahweh diam itu dulu. diambil dari Dikonfirmasi, mana? Dari dikonfirmasi. aku ada. Jangan dulu, jangan begitu dulu. Dikonfirmasi Yahweh oleh itu diambil dari mana? Diam, Dari diam. aku ada, yang aku ada Oke. itu kan? nggak ada. Dikonfirmasi, itu. dia Enggak, jangan ayat yang tadi dulu. Ini dikonfirmasi. Beda. Yahweh itu Saya. diambil dari mana? Diam dulu. Yahweh itu diambil dari mana? Diam dulu. Oke. Dikonfirmasi dalam Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yotevave, itulah namaku. Dikonfirmasi. Nah, kamu data-data yang di hidup sekarang Iya, mengatakan bodoh. itu bukan nama. Coba kamu cari satu ayat di dalam Alkitab, Allah menyatakan nama selain Yotevave. Baru kamu bisa bantah saya. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ya. This is my name, katanya. Kau mau bantah apa, Elia? Hah? Kau mau bantah Pernyataan apa? Tuhan itu. Jujur mereka. Loh, This is my Di name, sini. kata Alkitab. Buka, bentar ya. Ani Billy, Yotevave Husemi. Itu dalam bentuk Ibrani. Yahweh Aku itu kan Yotevave, itulah namaku. Yang sudah ada itu artinya Yahweh itu kan yang namanya. ada. Loh, ini Bentar ya. namaku Ani Yotevave Husemi. Coba kau buka tes asli. Sebentar, coba buka teks aslinya. Teks Yahweh itu apa itu? Coba. Iya, makanya aku bilang Yahweh itu diambil dari mana? Coba kamu buka. Yotevave. Kamu buka itu dari mana? Jadi jangan kamu tipu kami. Loh,
Kamu yang bodoh, Kata bukan saya Yahweh tipu. itu tadi Allah memperkenalkan diri, aku ada yang aku ada. Tiba-tiba ada Oke, oke. Yahweh. Oke, saya buka teks aslinya ya, supaya Ya, kamu buka. paham. Ya, dalam Yesaya 42 ayat 8. Jangan yang buka. kejadian tadi, jangan Diam, ke situ diam dulu. Yang Apa? diperkenalkan Jangan lompat-lompat, dulu Billy. kepada Billy, jangan Allah. lompat-lompat. Kejadian 3 ayat 15. Jangan kejadian 3 dulu. Enggak, Kak. Lah, Jadi begini. Keluaran Sabar, tadi, sabar. keluaran 3 ayat Kejadian 15. 3 dulu. Sabar, saya Keluaran, tanya dulu. keluaran tadi. Oh ya, Sabar. keluaran. Buka dulu yang keluaran Sabar, tadi. sabar, Karena sabar, itu sabar. datangnya dari sana. Keluaran Sabar. dulu buka. Oke. Sabar kamu ya. Tenang dulu kalian. Sama kayak anak kecil. Terus. Ani, aku. Aduh. Kabur bro. Mainkan dulu. Ani, Ya. aku. Yotefafe, yot, he, wow, he. Hey, wow, hey. Ya. That's who. That is my name. That's semi. Ya. Namaku. Coba Mau kau cari ngomong apa ayat. lagi Kak Elia? Kau cari buka ayat, itu, ya. Prongka, Kau cari ayat bentar, di mana bentar. Allah. Diam dulu. Itu Yahweh itu strongnya kau buka dulu. Elang, Itu kau pasti baca dulu, Elang, yang baik-baik. sudah ada dan kekal abadi itu artinya. Di dalam Elang, kejadian baca 3 sudah baik-baik, ada Elang. juga kata Yahweh. Oke. Yotefafe itu apa? Proper name. Proper of name. The God of Israel. Nah, itu tengok. Ya apa? Apa tengok? Apa? Proper Tengok name apa? of the God of Israel. Tengok Juga apa? bawa Tengok di ke kiri, ke satu HP kanan. lagi ya. Nah, ini sudah kita bahas. Sebentar, jangan. Sebentar, itu banyak mulai lagi itu kan salah. ada penjelasannya yang sudah ada dan abadi. Aduh. Itulah kata Yahweh itu. Itu Yang kata sudah Yahweh ada dan itu abadi. dari aku ada yang aku ada. Eye aser eye itu frase di atasnya. Kalau kau bertanya, aku adalah aku. Kemudian di bawah dia katakan Yahweh namaku. Jangan kau gabung-gabungkan eye aser eye dengan Yahweh. Karena Yahweh ini adalah the proper name of the God of Israel. Gimana sih kalian ini? Itu frase yang di atas mengatakan aku adalah aku. Kalau kau nanya, aku tak aku ini. Tapi kemudian di bawah dia katakan Yahweh namaku. This is my name. Sebentar, Di mana sih kalian membaca Silvan. pasal? Kalau nama itu disebutkan kepada benda ya, Oke. benda Kamu yang mau diciptakan. baca Sebentar apa? dulu, begini. Minta di tengah dulu, minta di tengah, Ica. Nah, Sebentar, makanya gini ya. Alkitab mengatakan Di begini. kejadian Akulah 3, Yotefafe sebentar dulu Elohimmu. Billy. Aduh, Diam dulu. ini bukan muncul di keluaran aja ini. Akulah Di Yotefafe kejadian 3 sudah ada Elohimmu. Yahweh. Kejadian aja itu udah ada loh. Sudah Ya, ada. sabar. Di sini kalau kalian bilang di sini bukan proper name ya. Akulah Yotefafe Elohimmu. Elohim ini adalah kata umum. Tetapi di sini adalah Yotefafe itu merujuk kepada sang nama ini, sang nama. Makanya dikatakan dengan apa? Hasem. Ya. Nah, di sini jangan ada padamu ilah-ilah yang lain. Selain Yotefafe kalian penyembah berhala. Tritunggal itu Betul. penyembah berhala. Karena cuma ada satu yang kita tunduk yaitu Yotefafe, dan Tuhan Yesus adalah Allah. Yotefafe. Kak Ica, Allah gedein aku itu- Kak Ica. Nama Allah itu ada. Parah Dan sudah dari kejadian disebutkan nama Allah. Loh, Nih. kok parah Ini runtut, baca Alkitab tuh runtut ya. Jangan Oh, iya, jangan runtut, kayak runtut. si Billy ya. Nih. Iya, runtut. Coba nih ayat 13. Runtut. Lalu diam dulu Billy. Wanes tuh akhlaknya harus baik. Tunjukkan Loh. ajaranmu benar. Sabar. Lalu Musa berkata kepada Allah. Ini Musa ya, bertanya kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Atau siapakah namanya? Namanya Allah di sini. Jadi Musa bertanya, kalau aku ketemu Israel, siapa namanya? Nama engkau yang akan kukasih tahu kepada mereka. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nih, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Ya, telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku ini itu adalah Allah sendiri. Telah mengutus aku di sini Musa kepadamu Israel. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu
Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ini jadi kata Tuhan Allahmu itu kan merujuk kepada akulah aku di sini. Aku yang ada Perasaannya berbeda. aku yang ada. Karena dia Frasa sudah yang di perkenalkan atas itu. dirinya sebagai yang ada. Frase yang di bawah baru dikatakan Yahweh namaku. Tapi kalau tentang aku adalah aku. Frasa yang di atas aku adalah aku. Di bawah baru dia menyatakan Yahweh namaku. Kamu nggak bisa bedakan frasa per frasa kalau baca Alkitab itu. Gimana Loh, sih kamu ya? sebelum di sini kata Yahweh di Kejadian udah ada loh. Lo memang ada, itu yang mau saya kasih tahu sama kamu. Karena nama Allah sudah disebut dari Kejadian dan tidak ada ucapan ESREY di situ. Dikatakan nama YHWH sudah dikenal di zaman Enos, itu ditulis di Alkitab, bahkan sebelumnya juga sudah ada. Tidak ada urusan ESREY di situ. Tapi di dalam kitab Musa ini, karena dia mengatakan aku adalah aku, bukan berarti itu namanya, tapi dia kemudian mengatakan Yahweh YHWH itulah namaku, proper name of God of Israel. Ya, ada dua frasa di situ. Kalau begitu, Cuma kalau beda. memang Yahweh ini adalah namanya Sang Bapa, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah menyebut nama YHWH ini di Perjanjian Baru? Loh, nggak mesti. Karena Enggak, dia itu kenapa? sendiri. Kenapa ini nggak pernah dipergunakan di Perjanjian Baru? Oke, saya jawab. Karena- Karena dia adalah YHWH itu sendiri. Makanya kalau Sang Bapa adalah YHWH itu merujuk kepada esensinya yang maha ada, maka ketika Yesus berkata ego eimi, dia sama dengan Bapa dalam kemahaadaannya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kenapa di Perjanjian Baru ini nggak dipakai? Kalau memang ini namanya nama yang kau berikan kepadaku, udah kunyatakan kepada mereka, kenapa ini nggak dipakai oleh Kristus Perjanjian Baru? sudah tersirat di situ. Waktu itu Lah. ditangkap, kenapa Yesus ditangkap sehingga dia mengatakan apa? Anihu. Anihu itu hanya boleh dikatakan sama siapa? Yahweh sendiri. Anihu atau ego emi. Hanya satu yang boleh mengatakan itu sehingga dia berani mengatakan di dalam Ini ya, ini firman Allah Iya. yang menyatakannya. Iya, karena dia Makanya adalah Kristus YHWH itu mengonfirmasi bahwa Anihu ego emi, akulah dia, berkaitan dengan apa yang Makanya. diperkenalkan kepada Musa ini. Makanya karena Yesus itu adalah YHWH itu sendiri. Nggak perlu dia menyebut namanya, dia dengan mengatakan Anihu Yesus saja memang sudah terjawab. YHWH. Yesus memang Iya, YHWH. Ica, nanti Tapi naikkan bukan Sang Bapa. nanti naikkan saya lagi ya. Saya mau lihat original teksnya ya. Oke. Oke. Jadi begini. Enggak, masalahnya gini loh, kalau YHWH itu adalah namanya Tuhan secara pribadi, Oke. Saya bicara dulu. proper name-nya. Enggak, kamu kan masih taraf belajar Elia. Coba kau belajar Kalau dulu. Ya. kalau Yesus itu adalah YHWH, kenapa nama Yesua itu dari YHWH Yasha, bukan YHWH sendiri? Kalau memang nama Yesus adalah YHWH, kenapa arti nama Yesus sendiri dari dua akar kata YHWH dan Yasha? Oke. Kenapa begitu? Itu aja heran. Kenapa? Coba jawab. Loh, berapa banyak nama YHWH? YHWH Makadisket, YHWH Jireh, Noise. Oh, ya, silakan. dan Coba. YHWH yang lain. Kalau Banyak sebutannya. gini, Anda kan mengatakan Yesus adalah YHWH sendiri. Arti nama Yesua itu sendiri adalah YHWH dan Yasha. Jadi mana yang benar? Nama Tuhan itu disertakan. Mana yang benar? Dengar dulu, belum saya jawab, kamu udah nyerocos. Nama Tuhan itu bagi orang Israel selalu disertakan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. YHWH Shalom, YHWH Makadiskem, YHWH Nisi, YHWH dan yang lain-lain dan seterusnya. Saat Yesus menjadi juru selamat itu sendiri, masuklah predikat YHWH Yasa itu atau Yehosua itu. Kenapa kamu heran? Banyak nama Tuhan Yesus YHWH ini yang dipredikatkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Begitu juga dengan kata El Roy, El. Dan Ya, yang tapi seterusnya. kenapa nama ini tidak pernah disebut kepada Bapa? Kata Tuhan ini, kata YHWH di Perjanjian Baru. Kenapa Kristus? Minta di tengah, minta di Tuhan tengah. itu, Bapak itu bukan proper name Elia. Itu generik.
Kalau Tuhan itu proper. Bapak Yud itu Hevave merujuk Kamu kepada belajar. pribadinya sebagai sang sumber. Itu kan kata kamu pribadinya, nggak ada Nah tertulis iya, Alkitab bapak-bapak pribadi. gereja berpaham begitu. Ya, Nah, ya Bapak. Gereja saya mulanya tidak. berpahamnya Alkitab tidak begitu. begitu. Nggak ada itu di ya, Alkitab nggak ditulis itu. saya percaya- Alkitab ya iya, yang kanonkan Alkitab aja gereja kok. Diam dulu ya. Iya kan Alkitab yang Oneness pakai itu kan gereja yang punya. Iya kan? Lanjut Bro Bel, buka datanya. Ini kiamat asli apa? Kiamat beneran itu benar-benar. Asli. Bentar ya, saya buka ini dulu data dulu. Kita buka yang ini Nggak ada dulu. suara Bro Bel. Nggak ada suara, Nggak ada Bro. suara. Nggak ada Itu Buka mute-nya. Ya di sini kan, namun sekarang ya Yotevave engkaulah Bapa kami. Bapak di sini apa? Sebagai apa? Sebutan atau nama? Pribadi. Oke. Iyalah. Menurutnya saya 42 ya Yesaya 42 ya 42 ayat 8 bahwa ya adalah Yahweh. Kemudian keluaran 20 ayat keluaran 20 ayat 2 dan 3 kita tidak boleh menyembah selain Yotevave. Setuju? Ya. Betul? Oke. Ya. Ketika di situ ya artinya Yotevave itu adalah nama karena diperkuat dalam Yesaya 40 ayat 8 akulah Yotevave itulah namaku. Kalian nggak bisa lari kecuali Trinitas itu mengajari di luar Alkitab kalian menang. Tapi kalau kita Lalu bicara member Alkitab Yot Hevave kenapa disebut Yot Hevave? diam dulu. Kalian bantah nggak? Memberanya Yot Hevave kenapa disebut Yot Hevave? Nggak ditulis itu. Di ayat mana? Mana tulisannya? Bentar ya, saya tunjukkan ya. Biar saya tunjukin. Tidak pernah ada membra menjadi sosok kutub. Mereka ini menolak loh nama Yotevave. Kalian ini sudah jelas-jelas Nggak gampang Saya aja. memang- Member Yot Hevave kenapa disebut? Mana kalian ini bahasa loh artinya menolak membra loh itu nama Yotevave? Yotevave. Teman-teman. Jadi begini, Tuhan Yesus adalah Yotevave tapi ditolak oleh mereka ini. Siapa kalian? Bahkan ditanya Allahnya nggak ada namanya, bayangkan Bro Bel. Bayangin loh. Elia ini kita Allah tanya, nggak punya Allahnya nama. siapa namamu? Nggak ada namanya. Ngeri kali kalian ini. Ngeri sekali kalian. Ya saya mengatakan akulah Yotevave itulah namaku. Kau bilang tidak ada nama. Entah Kau berkiblat ini- ke bangsa Israel atau enggak orang ini. Ya mungkin ada kata Hashem ya. Hashem kalau tidak ada namanya, begitu orang saya Israel menyembunyikan menanggapi ya, nama Billy. itu karena Saya ada dikomentarin. namanya. Setelah itu nanti silakan di ini. Ya. Oke, siap-siap ya, fokus ya, Oneness. Memang kalian memang bapak-bapak dari bapak-bapak gereja setan betul kalian ini. Bukan nggak jujur Bro Bil. Setan nuduh setan. Di gerejamu nggak ada, nggak jelas. Oke. Tadi kan patokannya kan kejadian berapa sih itu? Kejadian 4 ya. Keluaran 3 Ini tadi. Keluaran 3 Iya, iya. 3 ayat 13-14. Nah, itu kan Musa itu tanya sama Tuhan apa nama yang akan diberitahu kepada Israel. Bentar, saya pakai kursor dulu. Nah, pertanyaan saya gampang. Kalau memang itu benar-benar proper name, karena gini, saya bisa tunjukkan data ya. Itu betul ya, disebutnya sebagai proper name, tapi sejatinya Allah itu tidak bernama. Nih ya, ini saya bisa tunjukkan buku halaman 3. Dikatakan nama YHWH itu adalah nama perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Allah sendiri itu tidak bernama, dia mengatasi segala nama yang diberikan kepadanya. Nama YHWH itu menunjukkan bahwa dia adalah yang maha berdaulat dan maha ada. Tadi udah dijelaskan sama Elia kan, kaitannya sama ayat 13, tapi kamu nggak jujur. Diam dulu, saya masih belum selesai. Diam dulu Billy, sabar. Diam dulu. Yang kalian baca.
Diem dulu, saya masih belum beres ya, masih baru ngomong berapa menit ya, masih belum. Jadi ketika kamu mengatakan Yahweh itu adalah nama, sedangkan Yahweh itu kan adalah bahasa. Sejak kapan Allah itu dikasih nama? Siapa yang ngasih nama mamanya? Ini kan sama seperti Islam, Allah adalah nama. Sejak kapan ada bahasa yang adalah ciptaan, tiba-tiba Allah yang adalah sang pencipta, tiba-tiba dia punya nama? Ini kan konyol ya. Terus pertanyaan saya ke Anda, jawab ya, jangan lari-lari, fokus ya. Kejadian 4 ayat 26, ternyata di sini sebelumnya Musa sudah tahu kalau ya, ini saya kasih tahu, kalau keturunannya Set, yaitu ini adalah Enos ya, di zaman itu dikatakan waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, saya bisa menjelaskan apa makna dari nama Tuhan, tetapi itu bukan seperti Elia Myron gitu ya, bukan nama yang seperti itu, maknanya bukan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Musa itu lupa ya, sehingga dia nggak ngerti bahwa di zamannya Enos ini ya, itu orang itu sudah mulai memanggil nama Tuhan. Nah, kalau di dalam Alkitab Sabda nih, ini kan teman-teman kan pasti tadi buka Alkitab Sabda ya. Di sini dijelaskan bahwa definisi memanggil nama Tuhan itu menunjuk kepada penyembahan umum. Ini. Jadi bukan kemudian itu adalah memanggil nama, sejatinya nama Allah, enggak. Tapi pertanyaan saya itu, kalau memang Musa nggak tahu namanya, kenapa di awal ini itu sudah memanggil nama Tuhan? Artinya kan nama Yahweh itu bukan merujuk pertama kalinya di zamannya Musa itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang ini adalah nama yang kekal untuk selama-lamanya, arti dari kekal itu kan tidak berawal, tidak berakhir. Kamu harus jelaskan kenapa definisi kekal itu bisa merujuk kepada ciptaan. Nah, ini udah hancur. Ciptaan itu tidak kekal, bahasa itu tidak kekal, itu ciptaan. Ya, jadi kamu mau bilang bahasanya Tuhan itu bahasa Ibrani baru, yang baru ada di abad ke-13 tuh, kalau yang modern. Kan nggak seperti itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang nama Yahweh itu kekal, jelaskan saya Wahyu 3 ayat 12. Di sini Tuhan Yesus bicara namaku yang baru. Berarti nggak kekal, kontradiksi. Tafsirannya Wanes ini kontradiksi. Karena ada nama yang baru, berarti nggak kekal. Kamu membenturkan ayat Alkitab. Nah, kenapa kalau memang namanya itu kekal, berubah jadi Yesus? Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Ini coba bentar saya bukakan Alkitab atau langsung aja ya. Masih buka ini. Di situ ada Yunaninya, Ki. Sabda. Iya. Coba ini udah tanggung lah. Itu pertanyaan saya harus dijawab ya. Kalau cuman modal takia, tidurlah kau di goa sana. Cepat kau jadi nabi. Nih ya. Ini kan di sini kan jelas nih, inilah silsilah Yesus Kristus. Atau saya kasih yang waktu malaikat aja. Enggak usah nyenggol-nyenggol agama yang lain. Kamu ini lebih kurang ajar. Coba jadi pemimpin yang baik. Nyenggol orang, saya nggak nyenggol kok. Iya, kamu pikir orang bodoh. Itu bukan nyenggol, kau ini sensitif banget lah. Nah, kita jadi terang bukan jadi setan. Nih. Diam. Fokus ya. Nih, ke Lukas 1 ayat 31. Di sini dikatakan gini ya. Kai ido sul lepe en gastri kai tekse huion kai kaleseis to onoma auto iesoun. Nah, kenapa iesoun? Kenapa berubah? Katanya namanya itu kekal untuk selama-lamanya. Kok yang dari Yod He Vav He tiba-tiba berubah jadi Yesun? Padahal ini adalah malaikat. Apakah malaikat lupa? Apa gimana? Terus
Kenapa juga di sini ada nama yang baru? Berarti kan bukan untuk selama-lamanya, nggak kekal namanya. Ayo dijelaskan ya, plus tadi yang Kejadian 4 ayat 26. Apakah Musa lupa sampai di sini padahal udah mau mulai memanggil nama Tuhan? Silakan dijawab ya. Sudah. Saya tunggu jawabannya. Kiamat ya. Kalau Elia Panjang tadi lebar, udah dapat ya. mau lanjutkan, silakan ya. Ya, Ya, lanjut sudah, dulu, sudah. Billy, silakan Billy. Kejadian 4:26 kamu bawa tadi. Ini saya sudah pampang di layar saya. Kamu harus mengakui bahwa itu proper name, ya, personal name, ya, nggak bisa kemana-mana kamu. Terus, kalaupun kamu bilang namanya berubah, apanya yang berubah? Gitu loh. Ya, di mana berubahnya kata Yehosua dari Yahweh menjadi Yehosua? Karena kan saya sudah bilang tadi, bagi orang Israel, setiap pekerjaan Tuhan akan disandangkan di dalam nama Tuhan. Ya, Yod He Vav He Nisi, Yod He Vav He Rafa, Yod He Vav He dan yang lain-lain, maka di scan. Kemudian saat dia menjadi sang penebus, Yod He Vav He Yasa Tua. Kenapa kamu heran? Karena semuanya ada akarnya. Siapa apa akarnya? YH itu, Yod He itu. Di situ juga timbul nama-nama teoforik, ya, Zakaria, Sama dong, Yohanes. arti namanya juga Yesaya. YHWH juga. Berarti kamu menyembah Yosua juga. Tetap Rusak, arti nggak namanya bisa. tidak berubah bahwa akulah Rusak. Tuhan penyelamat, Yosua juga ini sorry ya, YHWH yang aku potong supaya kita menyelamatkan. praktis ya, Nah, supaya nggak kan muter-muter bener yang kamu nggak mengerti. Yosua juga namanya Yod-Heh-Vav-He loh. Yosua, YHWH, ayo hancur kamu. Nih, Apakah dia Allah Yosua. juga? Iya, makanya kamu nggak ngerti theophoric name, itu yang jadi masalah nih. Yosua dalam bahasa Indonesia diserap dari Saya nama bicara dari bahasa teoforik, Belanda bukan Jawa. bicara. Ntar dulu, sosok dengar yang dulu nih, sesungguhnya. kamu supaya belajar Wanes. Nih ya, Yosua yang pangkalnya berasal dari bahasa Ibrani, Yehosua. Loh, sama, Yehosua. Ya. Nama tersebut secara harafiah berarti YHWH adalah keselamatan, atau YHWH adalah juru selamat. Ayo, gimana? Kamu tahu beda? Rusak Kamu kan bisa tafsiran bedakan lo. nggak? Makanya Ya, jangan Mas, kamu sembarang bisa tafsir. bedakan nggak? Kamu bisa bedakan nggak Yesua atau Yosua dan yang lain-lain dengan Sama Yehosua bahasa Yunani namanya sama-sama Yesus. Iya, sama semua, tapi belakangnya ada Hamasiah, bukan Mesiah, tapi ada Hamasiah itu. Kan, karena dia adalah Yehosua Hamasiah. Kalau Mesias, semua juga dikatakan Mesias, Imam Raja Nabi yang diurapi itu artinya. Makanya itu yang saya sedang bicarakan. Minta ditanya Kalau dulu, hanya Mesias, semua juga diurapi. Silakan Bro Bill. Oh, coba dijawab dulu. Kamu tadi Jangan bilang di-mute. namanya Jangan di-mute. YHWH, Oke. ternyata Yosua juga YHWH. Gimana tuh? Oke, saya akan uraikan dulu, jangan di mute. Oke, Ya, tengah. dijawab ya pertanyaan saya, termasuk nama yang baru juga tadi. Noise, Billy, yang sopan, orang lagi ngobrol kamu ikut-ikut itu noise. Kalau Kamu jangan di pesta, Billy. Lagi di pesta ya itu. Iya, lagi ribut di luar, kamu buka-buka mute, orang berisik. Gak? Kita kan pengen denger pembicaraan dari Silvan sama Kiamat. Gimana sih lu? Oke, minta di tengah aja dulu. Minta Ya. di tengah dulu. Oke. Minta di tengah dulu. Jadi kalau Yosua itu nama sebutan. Ini adalah sebutan kepada Hosea. Oke, ini hanya sebutan kepada Hosea nama Yosua, ini ayatnya. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai siapa? Hosea. Bin Nun itu Yosua. Oke? Kamu harus belajar itu. Nah, jadi dinamai YHWH ya. Diam dulu. Ya, berarti dinamai YHWH dia. Diam dulu. Oke, jadi itu nama iya kan ini namanya Dikasih nama Tuhan. Nama teoforik. Dikasih nama Tuhan. Itu kan YHWH artinya. Iya, Yahya juga kan dia teofafe. Oh, jadi YHWH. Berarti Diam ini dulu. berarti namanya kekal juga ya untuk selama-lamanya dipanggil. Diam YHWH dulu. gitu. Berarti gitu. Waduh. Diam dulu. Oke. Nah, Penghujatan dong kalau kayak begitu kan nggak boleh disebut. Ya, Mas, namanya. kamu kamu ini itu dengar. cerewet.
Cewek sekali. Dosa. Dosanya. Coba jelaskan saya kenapa sama namanya. Diam dulu. Terus kenapa juga namanya boba itu tadi ya? Fokus. Diam dulu. Oke. Kalau nama Tuhan Yesus itu ya ini Yesaya 60 ayat 18 ya. Karena kalian ini Yesaya 42 ayat 8 kalian bantah dengan catatan di luar Alkitab. Yesaya 42 ayat 8 mengatakan akulah Yotefave, itulah namaku. Kalian bantah di luar Alkitab, baru kalian bilang kami itu Onenes. Kalian itu adalah apa? Orang-orang yang belajar di luar Alkitab. Mana yang lebih kuat, Alkitab atau di luar catatan? Mirip sekali kalian. Cuma tanya gereja mana yang pahamnya seperti kamu, itu yang saya tanya. Diam dulu, oke? Ada kan? Tak ada. Kalian membuat tuduhan yang membabi buta, oke? Nah, nama Tuhan Yesus ini Yesua ada dalam Yesaya 60 ayat 18, oke? Nah, kemudian di dalam tulisan Yunani itu tidak ada huruf Y, makanya diganti dengan I. Yakub saja kalau kalian buka di dalam Yunani itu akan menjadi I Yakub. Percaya nggak kalian? Karena nggak ada huruf J atau Y, makanya ditulis dengan I Yakub. Jadi sama, Yesua itu menjadi Yeseu, itu artinya ada Iye, itu sama dengan apa? Ye. Yasa ya, dari kata yasa menjadi kata soun dalam bentuk Ibrani, dalam bentuk Yunani sama, yang artinya nama Tuhan Yesus itu artinya apa? Yotefave, yasa atau Yotefave, keselamatan. Tetapi kan kalian menghindar semua nama itu. Kalian ini SSI atau apa? Kasih tahu dulu saya. Salah Bro Bill. Tanya aja nama Allahnya sekarang. Saya lihat di Rod ini. Mana? Nggak ada nama Allah. Dijawab. Gimana sih kalian? Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Loh, sudah terjawab. Udah gitu doang. Loh, Kan sudah. wah nggak nyambung Loh, ini nama kan? teoforik itu nama teoforik mengambil ya ujung-ujung nama dari YHWH itu Yah, Yeh, Yoh. Yosua pun kan juga dikatakan Yesus. Gimana sih? Loh iya, kan teoforik, nama-nama yang mengandung nama Tuhan, teoforik itu. Gimana sih kamu kiamat? Gak ada, Berarti- nggak ada yang berarti berubah. namanya Tapi nggak kekal kalau sudah dong. disandangkan Kamu dengan kan Hamasiah, dialah katanya satu-satunya. nama Yahweh Yesua itu Hamasiah hanya satu. satu pribadi untuk selama-lamanya. Gini. Ternyata ada yang Nama namanya Yesus, Yahweh juga. Gini, nama Yesus, Terus ada nama yang baru. Gini, Itu gini, tadi gini. belum Nama dijawab Yesus. itu. Dengar dulu, nama Yesus di dunia ini hingga zaman sekarang itu jutaan orang mungkin atau ribuan orang yang mempunyai nama Yesus. Tapi apakah Yesua Hamasiah itu ada dua? Hanya satu. Allah Israel itu. Allah Israel itu. Paham? Ya. Nih. Saya tunjukkan nih. Nih, perhatikan ya. Itu cuma sebutan, bukan namanya. Nih. Ya, coba kamu tadi belum jawab juga tuh. Kejadian 4 ayat 26 ya, apakah Musa lupa apa gimana kok? Itu udah manggil nama. Terus kenapa nama yang baru? Kamu nggak jawab. Nih ya. Jadi di sini dikatakan nih. Biblos Geneseos Ieso Kristo Huyo David Huyo Abraham. Ya, di sini ada kata Ieso. Jadi inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi Ieso Kristo. Nah, saya tunjukkan ya di sini ya, Ieso. Yosua. Dijelasin, namun kamu nggak ngerti bagaimana, bro? Lari kemana-mana dia. Lari kemana-mana Ini sebentar, kamu nih gimana sih? Ini saya bukakan nih ya. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya ya, Septuaginta dalam perjanjian lama. Di sini dikatakan Eipen de Moses to Ieso ya. Jadi sama-sama Ieso disebutnya. Ya, nah yang saya tanyakan itu tadi terkait kejadian 4 ayat 26. Kenapa di sini orang-orang sudah memanggil nama Tuhan, namanya Yod-Heh-Vav-He,
Padahal belum Apa dinyatakan. kamu lupa sehingga perlu tanya lagi sama Tuhan, aku harus ngasih namanya apa nih? Padahal mereka sudah memanggil nama duluan. Ya, terus terkait dengan nama itu adalah ciptaan. Tadi kan dikatakan Kejadian 3 ayat Keluaran 3 ayat 14 itu adalah nama untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya kekal. Bahasa itu kan ciptaan. Kalau kemudian yang ciptaan itu adalah namanya Tuhan, sejak kapan Tuhan punya nama? Kamu kan memaksakan sejak kekal Tuhan itu punya nama. Loh, bahasa itu ciptaan. Artinya ada masa di mana Sang Allah itu tidak memiliki nama. Nah, ini nanti ke Islam kamu jadinya kalau jawabnya seperti itu, hancur kamu. Nah, jadi taruhlah ke belakangnya ini kita nggak terlalu ribetkan. Kita ngomong ke depannya. Nah, ke depannya ini kekal nih ceritanya. Ternyata di dalam Wahyu 3 ayat 12 itu Tuhan Yesus bicara nih, ada namaku yang baru. Lu ternyata nggak kekal. Model tafsiranmu itu berbentrokan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab. Tolong jelaskan itu. Jangan merana kamu, jangan cuman framing. Ya, bapak-bapak gereja itu murid-murid. Ya, dari murid para rasul, jangan sembarangan. Kalau kamu memang antikris, kamu berarti membantah perkataan Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Berarti Tuhan Yesus gagal. Kamu mau mengatakan itu, ya? Kamu mau jadi penyembah setan, sembah setan aja sana, tapi jangan menghujat Alkitab. Jadi gini Kiamat. Ayo, Jadi kamu menyangkal bahwa Yahweh mengatakan inilah namaku dan itu adalah proper. Kamu menyangkal itu perkataan Yahweh sendiri. Inilah namaku. Kamu bilang dia tidak ada nama. Rancu kalau Tuhan tidak ada namanya. Sementara dia mengatakan inilah namaku untuk selama-lamanya. Itu yang mau kamu tangkap. Siapa kamu? Kalau kamu nggak bisa jawab, ya kamu tidur aja dulu ya. Jawab Saya udah dulu. jelasin di awal itu apa maknanya. Jawab dulu. Inilah namaku. Yod-Heh-Vaveh. Inilah Makanya namaku. coba kamu mau nama itu sama seperti Inilah Jojon kayak namaku. begitu. Itu yang Coba kamu jelaskan tentang saya. coba. Yang berkata itu Coba Yahweh jelaskan Kiamat. saya. Kalau memang Inilah namanya itu namaku seperti dan nama itu Jojon proper. itu silakan. Oke, kayak minta di tengah, Iya betul, dia mau memaknai itu sebagai nama esensi. Nah. Itu sebenarnya itu nama perjanjian. Di mana itu ditulis nama perjanjian? Di mana nama perjanjian? Dari mana? Oke, sekarang saya balik Ya, lagi. silakan jelaskan Diam, dulu. Saya tunggu jawabannya. Ya. Tenang dulu. Apakah ini ayat ini benar kau terima atau tidak? Kau terima atau tidak ayat ini? Kamu tolak Terima ya, semua namaku. ayat di dalam Oke. kitab. Jadi tolong jelaskan pertanyaan saya ya. Diam dulu. Jawabannya Oke. gimana tuh? Silakan. Oke. Jadi kalau kamu yakin nggak bahwa nama sang pencipta adalah Yod-Heh-Vaveh, tidak ada nama yang lain? Satu-satu dulu kita uraikan ini. Itu adalah nama perjanjian, Loh. bukan hakikatnya Allah itu Oke, nama. berarti selain nama Yod-Heh-Vaveh ada nggak nama yang lain di dalam perjanjian lama? Silakan dijawab bro tadi pertanyaan saya. Sabar. Anggaplah saya tidak bisa jawab pertanyaannya. Ada Wah, tidak nama? nggak bisa, Ada nggak tidak? bisa jawab. Jawab dong, gimana sih? Ada tidak nama selain Yod-Heh-Vaveh Nggak dalam bisa perjanjian jawab, lama? anggaplah nggak bisa Ya, nggak jawab. bisa Itu jawab. namanya kamu mau Nggak bikin berani permainan jawab, sendiri. Kiamat. Enggak, Gak persoalannya bisa, ada kau nggak tidak? berani jawab. Ada tidak nama Ya, selain saya Yod-Heh-Vaveh? udah jawab. Arti gini loh, Yod-Heh-Vaveh saya itu bukan tanya, sejatinya ada Allah bernama. tidak? Itu adalah nama perjanjian. Kalau itu Saya- nama Dia perjanjian, berkata, artinya "Inilah sebelumnya namaku." Allah itu tak bernama. Itu loh. Makanya aku adalah aku. Menolak Alkitab nih si Kiamat. Kamu yang menolak Alkitab. Orang kamu nggak bisa jawab. Itulah Itu- namaku. Akulah Gimana sih? Yahweh, itulah namaku. Yang namanya Yahweh atau yang akulah Yahweh? Untuk dari Inilah namaku Yahweh. Akulah Frasanya dong. Di atas itu dikatakan Yahweh. Inilah namaku. Gimana Akulah sih dia baca Yahweh, Alkitab? itulah namaku atau Yahwehnya Aduh, doang? aduh. Atau akulah Ampun. Yahweh? Ya. Yahweh. Yang mana? Yahweh Yod-Heh-Vaveh. Inilah namaku. Kurang nyambung apa lagi kau Eli? Oh, jadi Yahweh. Kok macet sih? Kurang apa lagi?
Ya, jadi Tolak menurutmu nama itu namanya Tuhan itu kekal ya, Silvans? Coba. Iya, kalian tolak Tuhan tidak yang Yesus berkata adalah kok Yahweh. ini Bentar, saya sama Silvan dulu ya. Ini orang hebat ini Silvan. Silvan, berarti nama Tuhan itu kekal ya untuk selama-lamanya. kekal. Kamu Kekal. aja yang merasa Jelasin itu saya menjadi apa nama nama baru. yang baru Di mana? Iya, di mana Kenapa ada ayat nama ada yang nama baru? Di mana ada ayatnya, ada ayat yang baru itu? Tidak ada, karena Nama yang masalahnya- baru bukan ayat yang baru. Waduh, kuping ya. Iya, nggak ada Coba. nama Tuhan yang baru, ya. Ya, Kami ya udah, berarti kamu menyatakan bantah itu nih dalam kejadian. Berarti dalam kamu bantah Lukas, Wahyu 3 ayat dalam 12. iya, dalam Lukas 2 Iya, ayat dibantah. 11 itu yang menyatakan adalah malaikat untuk menyatakan nama Tuhan itu Yehosua. Itu malaikat yang mengatakan, tidak ada yang Ya. salah di situ. Itu nama yang Otoritas baru. surga yang Kalau yang itu mah mengatakan. udah tahu, itu bukan baru itu. Tidak ada yang baru antara Yahweh dengan Yahwesua. Bukan nggak ada Karena yang kan sudah baru, saya itu bilang, dibilang di baru setiap- kok. Namaku setiap- yang baru, kamu mau bantah Dengar Tuhan dulu, Yesus. dengar Coba dulu Kiamat. baca dulu bro. Baca dulu ayatnya yuk. Saya mau Dengar dengarkan. dengar dulu. Makanya ada Kiamat Yahweh buka aja Tua, ini di Septuaginta. ada Yahweh Nisi, ada Yahweh Makadiskem, ada Yahweh Rafa dan segala macam. Nggak heran kalau ada predikat di depannya di dalam pekerjaan Tuhan. Ki, coba tetap buka akar ayat katanya ini adalah di Yahweh. Septuaginta. Apakah tetap Gimana sih Yahweh kamu dibuat di belajarnya? situ? Ayat itu kalau di Septuaginta diterjemahkan jadi ego emi atau tetap Yahweh? Atau jadi bahkan Yahweh Theos? lah. Ada di Septuagint Yod-Heh-Vav-He. Nggak ada Yahweh. Septuaginta kan? Diterjemahkan Theos itu. Sama Theos. seperti perjanjian baru. Nah, itulah. Inilah orang kalau kurang belajar itu nggak ngerti apa-apa secara teks itu. Iya. Secara teks gimana? Di Kamu yang Yunani itu menolak nggak teks disebut Alkitab, inilah- Yod-Heh-Vav-He. Iya, inilah namaku aja kamu tolak. Itu yang berkata Tuhan loh. Iya, Gimana kalau sih itulah Kristen namaku kalian kan ini? tetap untuk selama-lamanya Nah, seperti tadi. Tapi kenapa di Yunani nggak disebut Yod-Heh-Vav-He? Kenapa di Yunani nggak disebut Yod-Heh-Vav-He? Hah? Kenapa? Kenapa Silpan? Di papan salib Yesus kamu nemuin nggak? Lah, tempat kenapa huruf di tetra Yunani grammaton? nggak Yod-Heh-Vav-He? Di papan tulis itu dituliskan nggak Yod-Heh-Vav-He? Ada yang Oh, menolak nggak? Inilah raja orang Yahudi. Iya, ada Ya, nggak Ibrani, tapi mengandung di unsur Yunani empat huruf kenapa? tet- Di Yunani Iya, kenapa mengandung nggak unsur- Yod-Heh-Vav-He? mengandung Yod-Heh-Vav-He nggak di situ? Ada yang Di protes nggak? Di Yunaninya kenapa nggak ada Yod-Heh-Vav-He? Atau nama Yesus lah minimal lah. Ya mana ada Yod-Heh-Vav-He di Yunani? Kamu jangan botol-botolan di sini. Mana ada Yod-Heh-Vav-He di tapi Yunani? kan namanya Namanya tetap juga selama-lamanya. namanya juga bahasa Ibrani, ya harus di Ibrani. Kamu cari di bahasa Inggris ya lain lagi. Lah yang lain juga Gimana di kamu? Ibrani kok Yehosua. Pertanyaanmu botol-botolan Kenapa namanya. Ibrani Yehosua, di Yunani Yesus? Kenapa Yod-Heh-Vav-He nggak Yod-Heh-Vav-He? Ya kalau proper name yang Apa? nama aslinya itu tidak bisa Justru dirubah kalau harusnya. proper name tak bisa diterjemahkan. Oto. Makanya dipanggil Adonai dan Ya. yang lain-lain. Iya, kenapa Minta nggak di tengah. Yod-Heh-Vav-He disebut Oke, di oke. Yunani? Minta di tengah. Aneh, bahasa Yunani harus ada Yod-Heh-Vav-He, udah tahu Nah, itu. kan Botol-botolan aneh. namanya. Oke. Jadi Ya, tapi kalau mau patokannya itu nama itu adalah diam. seperti Jojon Diam. gitu ya. Itu Loh, kan baptislah mereka diam, dalam nama diam. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, Berarti Bapa diam. Anak Roh Kudus itu nama ya. Oke, sabar. Di sini Ehye, Eser, Ehye. Iya, hasilnya. Ya, artinya di sini kan mempunyai makna, mempunyai arti. Bagaimana bisa kalian bilang ini nama? Ini ajaran setan mana ini? Ya, yang ngomong itu loh, itu kan artinya Itu sangat. hakikatnya sebagai yang ada kan? Tadi kan udah saya tunjukkan itu. Hakikat itu sesuatu hal yang paling mendasar daripada Allah. Sebagai itu sang bukan- ada. Hakikat itu bukan ada. Hakikat Allah itu tidak ada yang tahu. Paham kamu? Makanya kalau dalam penggunaan kata itu kamu harus paham. Ini Billy ini kok nggak bisa persoalannya- jawab pertanyaan saya sih? Bill, Apa kok nggak sih? bisa jawab? Jawab dulu lah itu Apa? Kiamat itu. Apa? Iya, tadi saya udah jabarkan panjang lebar loh, jadinya nggak Masalahnya kalian itu menolak nama ini, ya. Iya, coba kamu jelaskan saya. Pertanyaan tadi itu loh. Masa perlu saya ulang-ulang berkali-kali? Diam, Dua kali diam. loh saya ulang. Jangan pura-pura lupa lah, Billy.
Tar, sabar. Saya buka dulu. Sabar. Dijawab. Oke, sabar kalian ya. Makanya kalian ini gimana ya? Mau dibilang bodoh? Nggak usah pintar, meronta-ronta pintar. dulu, dijawab. Diam, sabar. Oke, akulah Yotefafe, itulah namaku. Yang Lompat pertama, ayat lagi. Ini gimana sih Wanes ini? Diam dulu, Pagan. Dijawab dulu. Pagan. Kalau namanya kekal, Diam. kenapa Pagan. di dalam Pagan. kejadian 2, Pagan. Iya, diam kejadian dulu, 4, saya ayat mau 26, menguraikan. di situ sudah tahu musanya, Pagan, tapi masih tanya saya- lagi. Terus di perjanjian baru di dalam Wahyu 3 ayat 12 ternyata ada nama yang baru. Ya, modelnya Nggak kekal. Rodos, Bro Bill. Udah nggak Ayo sanggup dong, nih. kamu kan maunya kan tekstual, itu saya ikuti tekstual juga loh. Nama itu artinya kayak Jojon gitu. Saya ikuti. Tahu tuh. Terus nanti sudah baptislah menantang- dalam nama Bapa dan menantang- Anak dan Roh Kudus. Iya, Itu berarti nama menantang juga. perkataan Bapa itu Tuhan nama, sendiri. Anak Inilah itu nama, namaku, Roh kau Kudus juga tentang. nama. Kristen apa kamu ini? Jadi bukan penyembahan itu artinya. Lanjut, Bro Bill. Ayo dijawab dong. Jawab Billy. Jadi begini, Kiamat. Berubah namanya itu Di dalam- jadi Bapa, Anak, Roh Kudus Oke, itu oke. nama. Oke. Saya ulangi kamu ya. Nama Yotefafe itu muncul di dalam Kejadian 2 ayat 4. Di Keluaran 3 ayat 15 ayat 13 sampai 15 Musa bertanya. Kan begitu pertanyaan kamu. Betul? Di kejadian 2 ayat 4 nama Tuhan itu Yotefafe sudah ada. Musa menulis di kejadian 2 ayat 4 itu nama Yotefafe. Jadi saya undur kamu, saya undur. Tadi kalau kamu bilang terdapat di mana, saya undur. Lebih kejam lagi saya bikin kejadian 2 ayat 4. Musa sudah menulis nama Yotefafe. Betul. Nah, di Keluaran 3 ayat Hakikatnya Allah 13. itu memiliki nama ya. Hakikat itu hal yang paling mendasar. Hakikat Jadi itu sejak kekal. Jadi nama ini kan bukan ciptaan kan? Oke. Jadi begini, Bro, ya. Kamu harus belajar Dijawab, tentang bro. Dijawab. Diam dulu. Oke. Agak susah kamu ini, Kiamat. Anda yang susah nggak bisa jawab. Kamu yang susah jawab kok jadi nuduh orang. Mana sih, Wanes? Apa gerejamu? Nama Tuhan IBL. itu. Pagan, sabar, Pagan. Kalian cuma bisa Nggak wanti jadi wanti. disebut Ya, inilah Apa Wanes. pemahamannya dari para rasul. Pagan. Inilah dia. Pagan, Buahnya kalian nggak tadi- bagus loh. Pagan. Matius 7 ayat 15. Aduh, Dari Pagan. buahnya lah kamu kenal mereka. Sanggup mereka Masa diskusi, Wanes Bro Bill. ini Nggak jadi sanggup. menghujat sih mirip sebelah? Pagan. Parah sekali. Boleh nyela-nyela Pagan. aja. Parah. Sekalau kita mau bilang bicara dari buah, kalian ini serangkan gender kalian masih dipertanyakan laki-laki apa perempuan. Apakah itu buah-buah kalian? Diam dulu, makanya nggak Nggak usah boleh gitu menghujat. dong, Billy. Loh, Billy, memang Billy, kalian berdua saja secara gen masih dipertanyakan laki-laki apa perempuan. Itu ya, kalau udah kalah langsung serang Bukan. pribadi. Serang Wanes pribadi. Kalian dari Billy, tadi Billy. saya sudah Billy. Udah peringatkan. kalah itu. Udahlah, udah Billy, kalah. kamu kalau Dari tadi, Billy buah-buah. dengerin dulu. Lu udah tahu kebotolan lu, jangan begitu. Kalau kita udah tahu botol, jangan. Saya tahu sudah kalah, enggak, bukan maksudnya kalau lu udah tahu kalah, ya udah biasa aja. Jangan ibaratkan udah kalah gimana supaya saya ini kelihatan menang, menghujat kepribadian. Enggak saya menghujat kali. Lah sekarang Pagan. Mute lah. Gua tanya sama lu, Pagan itu apa? Loh, memang saya Wanes. Wanes itu apa? Lu Wanes, Onenes, Loh, pisan. bagaimana Nggak terima dia. kalian menuduh saya boleh? Wah, sudah di mute dari tadi ini Bang Silvan. Menuduh loh. Saya dari tadi di mute terus loh sama mereka. Gimana kalian ini? Anda itu mulutnya. Kalau misalkan gini kan kita diskusinya kan ditanya sama Kiamat sama saya. Kalian Masa memang lu sudah enggak jawab-jawab? kesadaran. Kalian dari tadi Wanes gereja kalian di mana? Enggak nyambung dalam diskusi. Baru seakan-akan kami enggak ada buah-buah. Bener kan? Wanes Loh, itu kan gerejanya di mana? Ya, kan saya tanya bicara buah. Kalau buah-buah itu orang harus hidup benar.
Sekarang pertanyaannya, kalian laki-laki atau perempuan buahnya? Buahnya apa gua tanya? Lu Loh. dari tadi orang jawab. Makanya saya tanya buahnya, laki-laki atau perempuan? Kan begitu. Pilih mau tujuh raja Sudah. Diam dulu. Makanya dari tadi kalian bicara buah. Ya ampun, kalau udah kalah jangan gitu banget, Pak. Iya. Jangan gitu banget ya. Diam dulu. Kelihatan Dari buahmu. mana? Dari mana kalanya? Yesus yang berganti-ganti peran itu udah nggak bener itu ah. Loh, daripada ganti kelamin, mana lebih parah? Diam aja kamu. Emang siapa yang ganti kelamin? Loh, kamu laki-laki atau perempuan? Ya saya laki-laki bukan perempuan. Nggak pernah saya ngaku perempuan. Billy. Wah, udah kelewatan Billy ini memang ya. Elia itu lelaki tulen. Tahu Emang pernah ngaku perempuan? Aku kan nggak pernah. Tulen. Lu kali yang berganti ini ngaco. Inilah Dan buah-buah gitu, yang Billy. ajaran nggak benar tuh ya begini. Dasar kok nyerang Iya, pribadi. lagi musliman tuh Kalian yang dari tadi wanes. Saya sudah menolak. Jangan gitu. Kalian mau bicara buah-buah. Ini kalian ini aneh. Wanes itu apa sih Wanes? Kami nggak kenal Wanes. Apa itu Wanes? Ini kalian ini buah-buah tukang fit. Si lebih enakan si Silpan yang lain aja deh. Silpan aja nih. Itu udah nyerang pribadi nggak enak ya teman-teman ya. Saya tahu si Elia itu lelaki tulen. Jangan mau kalian memfitnah orang. Kalian kalau nggak suka sama orang jangan suka fitnah. Nanti jatuhnya kepada diri sendiri. Mau nanti kalian masuk ke penyucian sana kalian mampus. Itu indikasi apa Kak Ica atau minum dia tuh. Iya. Udah nggak apa. Lanjutkanlah Silvan. Jawab tadi pertanyaan kiamat itu. Gimana? Loh, apa yang mau dijawab? Kiamat nggak mengerti penempatan nama Tuhan ini. Bahkan itu yang mengatakan malaikat sendiri, ya otoritas sorga loh, ya Malak Yahweh beri nama dia Yehosua dalam Ibrani. Ada salah nggak di situ? Berarti Kamu berubah tuh ya. udah 2 kali menolak. Pertama, Tuhan berkata Nah, berarti inilah berubah namaku. ya. Kemudian dari Enggak, sorga pun enggak. dikatakan beri nama Gini, dia gini. Yosua, kamu tolak juga. Kamu itu Jadi kan gimana sih? awalnya kan Di Yud atas He Alkitab. Vav He nih. Bro, kamu konsisten dong. Awalnya kan Yud He Vav He, betul? Terus berubah jadi Yosua yang artinya adalah Yud He Vav He. Ya. Posisinya yang Yosua kan pun juga disebutnya Yud He Vav He. itu. Betul. Nah, terus kamu katakan itu nama yang kekal. Sedangkan di dalam Wahyu 3 ayat 12 itu ada nama yang baru, berarti nggak kekal. Nah, makna dari nama yang untuk selama-lamanya ini kan jadi berbentrokan yang kamu pahami. Itu, jelaskan. Mengandung nama Tuhan nggak di dalamnya kalau saya bilang teoforik? Yaitu Yosua pun juga theophoric name dia. Iya, makanya itu yang tidak berubah nama Tuhan di Berarti ada dalamnya yang, itu. ada yang bukan Allah tetapi namanya nama Allah. Nama Allah bisa dipakai sama Yesus yang ribuan orang di dunia ini, tapi Yesus yang Hamasiah itu hanya satu di Alkitab. Kalau Nah, Masiah, terus kenapa yang nama di yang Alkitab. baru kalau begitu? Katamu kan kekal namanya. Oleh apologet Kristen bersama Loh, dengan ada nama beberapa penanya yang menanyakan iman Kristen kepada Elia Miron. Dan satu hal yang mereka bicarakan dalam video tadi dari sekian banyak yang mereka bahas adalah tentang Yesus Kristus ketika dia ada dalam kandungan Maria. Lalu mereka bertanya, ya, siapa yang menjaga dunia ini? Ya. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya pertanyaan ini bagus ya. Kenapa saya katakan bagus ya? Dari pertanyaan ini kita diingatkan kembali ya, untuk belajar tentang Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali bagaimana kuasa Allah nyata di dalam dunia ini ketika Yesus datang ke dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, ketika Yesus datang ke dunia ini bukan berarti tidak ada lagi Allah di dunia ini. Ya, tidak ada lagi Allah yang menjaga dunia ini, saudara dalam Tuhan. Tidak demikian. Ketika Yesus dilahirkan atau dikandung oleh Maria, maka kemanusiaannya dikandung, tetapi kuasanya atau keilahiannya ini tidak terbatas, saudara dalam Tuhan. Dia tetap Allah atas dunia ini. Dia tetap berkuasa di atas dunia ini, saudara dalam Tuhan. Apalagi kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal ini ya kita kenal
di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, jadi ada Allah Bapa, ada Roh Kudus di dunia ini, dan juga ada Yesus Kristus, saudara dalam Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ketika Roh Kudus menaungi daripada Maria, maka Maria mengandung Yesus. Tapi Roh Kudus ini ya masih berkuasa dan tetap berkuasa di dunia ini. Ya, ada Allah Bapa yang berkuasa di dunia ini. Ya, lalu kita bertanya, kalau begitu apakah Allah Kristen ada 3? Jawabannya tidak. Allah Kristen hanya 1. Tetapi di dalam Allah yang satu ini, ya, ada 3 pribadi, ya, yang luar biasa, ya, menciptakan dunia ini, ya, menciptakan seluruh isinya, juga manusia, ya, dan juga menebus manusia dari belenggu dosa. Ya, jadi di dalam 3 pribadi ini, ya, terletak kuasa Allah. Ya, jadi Allah Kristen itu 1, esa gitu loh. Tetapi ingat, Allah yang esa ini, ya, terdiri dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus Tuhan. Ya, dan ketritunggalan ini kita bisa pelajari sebenarnya dalam Alkitab, misalnya dalam kitab Kejadian. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, di sana dia mengatakan mari kita menciptakan manusia. Ya, lalu Tuhan berbicara kepada siapa? Tuhan mengajak siapa untuk menciptakan manusia, gitu loh. Tidak mungkin Tuhan mengajak malaikat, tidak mungkin Tuhan mengajak iblis. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada ketritunggalannya itu sendiri, gitu loh. Ya, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya, ketika Yesus terangkat ke sorga dan dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya supaya mereka, ya, pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, dan yang sering saya sampaikan, ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, ya, ada Yesus yang dibaptis, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan setelahnya ada suara dari sorga. Ya, jadi ketiganya jelas dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ketika Yesus dalam rahim ibunya Maria, bukan berarti, ya, Yesus tidak berkuasa lagi, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, dia tetap ilahi, gitu loh. Dia tetap, ya, berotoritas atas dunia ini. Nah, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Ya, dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.